Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mulai hari ini dan selanjutnya masih punya hubungan. Nanti minggu ini dan selanjutnya akan berseri, saudara. Nah, hari ini kita akan bahas dengan tema hamba Tuhan yang menderita. Hamba Tuhan yang menderita. Pertanyaan, siapa hamba Tuhan yang menderita? Apa penderitaannya? Ini yang kita akan bahas terus sekali. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, itu bukan suatu kebetulan. Ada rencana Tuhan untuk saudara belajar bersama-sama di tempat ini. Saya yakin percaya ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan bertumbuh secara rohani. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Saudara, kalau saudara diberkati, saudara bagikan kepada yang lain. Kasih komen yang positif supaya kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih juga kepada saudara yang setia mengikuti channel saya ini sehingga channel saya bisa terus eksis. Hamba Tuhan yang menderita. Saya akan bacakan Yesaya 53 ya, ayat 1 sampai 12. Sebenarnya perikop yang berjudul hamba Tuhan yang menderita ini mulai dari Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12 ya. Tapi saya bacakan mulai dari ayat 1 sampai 12 Yesaya bukan dirinya, Yesaya 53. Nah, ini berjudul hamba Tuhan yang menderita. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandangnya, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ayat 3 saudara perhatikan, saudara mulai bisa meraba kira-kira yang dimaksud Nabi Yesaya ini siapa yang disebut hamba Tuhan yang menderita. Ayat 3 perhatikan, ia dihina dan dihindari orang, sehingga ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4, tetapi perhatikan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ternyata hamba Tuhan yang dimaksud sang nabi ini menanggung penyakit kesengsaraan manusia. Ayat 5, tetapi ia tertikam, tusuk oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya. Perhatikan, ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Seperti ini kalimat terakhir, oleh bilur-bilurnya, ya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini saudara sekalian, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, itu dikutip oleh murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Dia kutip kalimat ini dengan sedikit diubah, diparafrasekan. Lalu di situ dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh sang rasul Petrus, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Karena sudah dilakukan oleh hamba Tuhan yang menderita ini, sudah terjadi, kemudian oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Sedangkan di sini Nabi Yesaya itu menubuatkan ya, hamba Tuhan. Jadi ayat 1 sampai 5 kita sudah mendapat gambaran hamba Tuhan yang dimaksud ini adalah Yesus Kristus. Kalau saudara baca di Perjanjian Baru Matius 26 itu perikopnya pemberitaan keempat, penderitaan Yesus. Jadi hamba Tuhan yang menderita itu sudah digemakan 4 kali dalam Injil Matius dan juga Injil sinoptik yang lain, Matius, Markus, Lukas, dan juga Injil Yohanes, Injil kanonik, itu menggemakan penderitaan Yesus. Nah, ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, ini juga dikutip oleh Rasul Petrus. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.
Kalau saudara lihat di situ ada dua kali kata menimpakan, ditimpakan. Jadi dosa kita itu ditimpakan kepada Yesus. Paulus mengatakan dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan, supaya kita mengalami penebusan, pembenaran. Ayat 7, dia dianiaya. Dianiaya artinya disiksa. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dan ia tidak membuka mulutnya. Ini kalau saya boleh bilang, jurus domba keluh di bawah ke pembantaian. Itu hamba Tuhan yang menderita, yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, adalah Yesus Kristus. Sesudah ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Ini sebuah pertanyaan retorika. Siapa yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Itu jelas, saudara-saudara. Ketika Yesus disalibkan, mati di kayu salib. Salib itu lambang hukuman, sekaligus kutukan, saudara. Ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Jadi ketika dia kubur, ditempatkan di antara orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Di kiri kanan penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat ini juga dikutip oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat, mulai dari ayat 21, 25. Kutip saudara sekalian. Jadi sekalipun dia mengalami aniaya, dia tidak membalas. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Bahkan caci maki ketika di kayu salib tidak keluar sepatah kata. Ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak. Perhatikan, berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Jadi kematian Yesus di kayu salib memang kehendak Tuhan, cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Jadi hamba yang menderita itu, yang dinubuatkan oleh Yesaya ini, hamba yang benar, yang tidak mengenal dosa. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata di Yohanes 8 ayat 46, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa atau aku berdosa? Tidak ada, saudara-saudara. Ya, luar biasanya. Ayat selanjutnya sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Jadi Yesus memikul dosa umat manusia. Dia Adam terakhir yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau Adam pertama gagal, tidak taat, sehingga keturunan Adam semuanya terhisap sebagai orang berdosa. Tetapi oleh satu orang yang disebut Adam akhir, Adam terakhir, oleh karena dia hidup benar, dia taat, sehingga orang yang percaya kepadanya terhisap sebagai orang benar, orang yang dibenarkan. Jadi secara posisional, orang yang percaya kepada Yesus itu orang benar. Dan dia harus mengerjakan, mengikuti jejak Yesus. Dari Yerusalem sampai Golgota, kita harus juga taat seperti Yesus taat kepada Bapa di sorga. Ayat 12 terakhir. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi jelas ini adalah nubuatan tentang Yesus yang menderita di kayu salib. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.